Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayani wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'ili fi kitabihil Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya. Dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian orang menyangka bahwa kesombongan itu letaknya dalam hati saja. Sehingga dengan perbuatannya semata-mata seseorang tidak bisa dikatakan sombong. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Karena walaupun pada asalnya kesombongan itu di dalam hati, akan tetapi bisa memunculkan bentuk-bentuk kesombongan yang dapat diketahui oleh panca indera. Inilah di antara bentuk-bentuk kesombongan-kesombongan yang harus ditinggalkan. Takabur terhadap al-haq. Di antara bentuk kesombongan terburuk adalah menolak kebenaran. Kesombongan ini menyebabkan dia tidak bisa mengambil faedah ilmu dan tidak bisa menerima al-haq serta tidak tunduk kepada al-haq. Terkadang ia meraih pengetahuan namun jiwanya tidak mau tunduk terhadap al-haq sehingga ia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang berhasil dia raih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kaum Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Orang yang takabur terhadap al-haq, walaupun kebenaran itu datang kepadanya lewat perantara anak kecil atau orang yang dia benci dan musuhi, maka sebenarnya dia takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla adalah al-haq, perkataannya adalah al-haq, agamanya adalah hak. Al-haq merupakan sifatnya dan al-haq itu berasal darinya dan untuknya. Jika seseorang menolak al-haq, enggan menerimanya, maka sesungguhnya dia menolak Allah Azza wa Jalla dan takabur terhadapnya. Dan barang siapa yang terkabur terhadap Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menolak al-haq yaitu seseorang
menolak kebenaran berdasarkan penilaian dirinya dan fikirannya. Dia melihat bahwa dirinya lebih besar dari kebenaran. Tandanya adalah seseorang yang didatangkan kepadanya dalil-dalil dari kitab dan as-sunnah, tetapi dia tidak menerima. Bahkan dia terus mengikuti pendapatnya. Maka ini adalah sebentuk penolakan terhadap kebenaran. Banyak orang hanya membela dirinya jika dia telah berpendapat dengan satu pendapat. Tidak mungkin dia meninggalkannya, walaupun dia tahu pendapatnya itu menyelisihi kebenaran. Sikap ini sesungguhnya menyelisihi agama dan akal. Yang wajib adalah seseorang itu kembali mengikuti kebenaran dimanapun ia dapati. Walaupun kebenaran itu menyelisihi pendapatnya, sesungguhnya sikap ini lebih mulia baginya di sisi Allah dan di sisi manusia, serta lebih menyelamatkannya. Janganlah engkau menyangka jika engkau meninggalkan pendapatmu menuju kebenaran, itu akan merendahkan kedudukanmu di kalangan manusia. Namun justru itu akan meninggikan kedudukanmu, dan manusia akan mengetahui bahwa engkau hanya mengikuti kebenaran. Adapun orang yang menantang dan terus mengikuti pendapatnya serta menolak kebenaran, maka ini adalah orang yang sombong. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Takabur terhadap manusia, yaitu seseorang memandang dirinya di atas manusia lainnya, sehingga dia menganggap dirinya besar dan meremehkan orang lain. Kesombongan ini akan mendorong kepada kesombongan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kesombongan iblis terhadap Nabi Adam alaihi salam mendorongnya untuk enggan melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kullahum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan dengan pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man jarro saubahu khuyala'a lam yanzur Allahu ilaihi yaumal qiyamati. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada siqai izari yastarhi illa an ata'ahada zalika minhu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sebab sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya terkadang salah satu sisi sarungku turun, kecuali jika aku menjaganya. Maka Nabi bersabda, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sebab sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari
dan lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kesombongan dengan perbuatan. Kesombongan dengan perbuatan bisa berupa memalingkan wajahnya dari manusia, berjalan dengan berlagak dan lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan menjaga kita dari kesombongan dengan segala bentuknya. Hanya Allah Azza wa Jalla tempat memohon pertolongan. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza. Fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.